Di balik gunung-gunung tandus Hijaz, di bawah langit yang membakar tanah gurun, tersembunyi sebuah misteri tua, lebih tua dari peradaban manusia. Sebuah kota yang kelak menjadi pusat dunia. Namun sebelum Ibrahim datang, sebelum Ismail lahir, Mekah menyimpan rahasia gelap yang hampir hilang. Hari ini, kita buka tabir kota suci sebelum kesucian itu dikenal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Galur Urip. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Semoga kebaikan saudara semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum nama Mekah dikenal, sebelum manusia berduyun-duyun menuju Ka'bah, lembah ini hanyalah cekungan sunyi dikelilingi gunung hitam. Tak ada air, tak ada pohon, hanya gurun yang dingin di malam dan membakar di siang. Dalam sejumlah riwayat, Ka'bah telah ada jauh sebelum Ibrahim. Ada yang mengatakan ia dibangun para malaikat. Ada pula yang menyebutnya dibangun Nabi Adam. Namun, setelah banjir besar di masa Nuh, Ka'bah hilang tertimbun pasir. Beberapa catatan Arab kuno menyebut lembah ini pernah dilewati kabilah Pra-Adnan, suku-suku yang hilang seperti Jurhum awal, Amalik, dan kabilah-kabilah kuno yang kini tak meninggalkan jejak. Jika lembah ini tak memiliki air, tak memiliki tanaman, mengapa ia kelak menjadi pusat ibadah miliaran manusia? Jawabannya menakjubkan, karena lembah ini berada tepat di jalur geologis yang unik, sebuah cekungan stabil, aman dari gempa besar yang melanda wilayah sekitarnya. Air adalah nyawa kota. Namun sebelum Zamzam memancar, lembah ini seolah mustahil dihuni. Ini sebabnya peradaban kuno hanya singgah, bukan tinggal. Kedatangan Ibrahim bukan awal sejarah Mekah, namun ia adalah titik balik terbesar dari lembah mati menjadi kota suci. Setelah Zamzam muncul, suku Jurhum kembali tinggal. Disinilah peradaban kecil berkembang. Disinilah Ka'bah diperkuat kembali. Dan disinilah mimpi sejarah dimulai. Sebelum Ibrahim datang, sebelum Ka'bah berdiri megah, Mekah adalah lembah sunyi tanpa nama. Namun Tuhan telah menyiapkan tanah ini jauh sebelum manusia memikirkannya. Lembah tandus itu kini menjadi pusat jutaan doa setiap hari. Inilah kisah Mekah sebelum Mekah menjadi Mekah. Ka'bah adalah bangunan tertua yang masih digunakan untuk ibadah. Namun, versi paling awalnya tak banyak meninggalkan jejak fisik. Catatan kuno menyebut ia dibangun Ibrahim, tetapi riwayat lebih tua mengatakan ia telah berdiri sebelum Ibrahim. Menurut riwayat, setelah banjir besar di masa Nuh, Ka'bah hilang tertimbun pasir. Yang tersisa hanyalah pondasi rendah, tak berdinding, hanya lingkaran kecil dari batu-batu besar. Banyak orang tak tahu bahwa hingga masa Nabi Muhammad, Ka'bah tidak memiliki atap, bangunannya terbuka.
siapapun bisa melihat ke dalamnya dari pucuk tembok. Yang mengejutkan, ukuran Ka'bah dulu lebih besar dari sekarang. Bagian Hijr Ismail yang kini berada di luar Ka'bah dulunya masuk ke dalam struktur bangunan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Ka'bah pernah runtuh sebagian. Quraisy memutuskan untuk membangunnya kembali. Tapi karena dana halal tidak cukup, bagian Hijr Ismail dipotong dari bangunan asli. Ketika Ka'bah selesai dibangun ulang, suku-suku Quraisy berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, sampai akhirnya pemuda bernama Muhammad yang kelak menjadi Rasul menjadi penengah. Tak banyak yang tahu, Ka'bah pernah memiliki 2 pintu, satu untuk masuk, satu untuk keluar. Bahkan pintunya dulu rata dengan tanah. Kiswah Ka'bah hari ini berlapis emas, dibuat dengan teknologi modern. Tapi dahulu, ia hanya berupa kain kasar, berwarna pucat tanpa hiasan. Ka'bah yang kita lihat hari ini hanyalah versi terbaru dari sejarah panjang ribuan tahun. Ia pernah rata dengan tanah, pernah tanpa atap, pernah lebih luas, pernah dibangun dan redo dibangun berkali-kali. Inilah rupa Ka'bah yang tidak pernah kita bayangkan. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.